Iya, teman-teman, sebelumnya boleh on kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan FGD siang ini. Adapun topik FGD yang akan dibahas yaitu pengaruh pelecehan seksual terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ananda Hoironisa Dewanti Pitaloka bertugas sebagai moderator jalannya diskusi siang ini. Pada siang hari ini, susunan acaranya meliputi pertama pembukaan, kedua perkenalan narasumber, ketiga mekanisme, keempat diskusi grup, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyebutkan nama-nama dari narasumber siang ini. Silahkan menjawab dengan kata hadir ya, teman-teman. Pertama ada Anas Alfandika. Kedua Anistia Zahro. Hadir. Ketiga Muhammad Raju Setiawan. Hadir kan ya? Keempat Nadila ada Febi Astri. Hadir. Nadila ada? Gimana? Nadila ada? Hadir? Lanjut ya. Yang terakhir Sofia Nurulita. Hadir. Untuk mekanismenya sendiri, pada diskusi kita siang ini akan menggunakan sistem forum group discussion. Di sini tidak akan ada jawaban yang salah maupun yang benar. Kami selaku penanya akan memberikan pertanyaan terkait topik pembahasan yang telah ditentukan. Dan narasumber dapat memberikan jawaban sesuai pengetahuan atau pandangan teman-teman sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi siang ini ya. Sebelumnya, apa yang teman-teman pahami nih mengenai dunia maya dan pelecehan seksual? Teman-teman boleh langsung jawab, nggak apa-apa. Siapa dulu nih yang mau jawab? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa teman-teman. Izin menjawab. Silakan. Menurut saya dunia maya itu media elektronik untuk sarana berkomunikasi dan bersosialisasi. Kalau menurut pandangan dari Kak Raju sendiri, untuk pertanyaan pertama ini seperti apa? Apa yang Anda pahami mengenai dunia maya dan pelecehan seksual? Kalau menurut Kak Sofia? Oke Kak, izin menjawab ya. Kalau menurut saya terkait pelecehan seksual itu adalah perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan oleh orang atau sepihak dan tidak dikendaki oleh orang lain atau korbannya. Begitu Kak. Terima kasih. Kalau menurut Kak Anas?
Oke, izin menjawab ya. Iya, silakan. Menurut saya pribadi, untuk pertama kita bahas tentang pelecehan seksual dulu nih. Pelecehan seksual kalau menurut saya pribadi yaitu adalah sebuah gimana ya, bentuk sebuah omongan secara lisan atau non lisan yang penyampaiannya itu melecehkan satu pihak gitu. Untuk pelecehan seksual tersebut juga terdapat bagian-bagiannya juga nih, ada kekerasan, ada banyak, nanti kita bahas lagi. Itu menurut saya lagi. Menurut saya dulu. Baik, terima kasih Kak Anas. Kalau menurut Kak Nadila, mengenai dunia maya dan pelecehan seksual itu apa sih? Maaf, ini suaranya saya yang nggak ada di saya atau di teman-teman juga nih? Ada kok, Kak. Oh, ada. Oke, ada suaranya nggak, Kak? Sudah. Oke, izin saya, kalau untuk masalah pelecehan seksual, kalau menurut pendapat saya pribadi, pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan yang berdampak secara mental untuk seseorang yang dilakukan sebuah pelecehan seksual. Contoh tindakan pelecehan seksual itu yang berbentuk fisik yang secara nggak langsung melukai mental dia. Kemudian untuk media sosial itu adalah sebuah media yang untuk mempublish sebuah berita-berita ataupun sebuah tindakan gitu, Kak, untuk disaksikan melalui barang elektronik. Baik, terima kasih Kak Nadila. Nah, teman-teman sekalian, ini kan masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nanti diharapkan teman-teman menjawab setiap pertanyaan yang saya tanyakan ya. Oke, seperti yang kita ketahui, saat ini banyak pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya. Atau kita lebih sering dengar sebutannya dengan istilah sosmed ya. Bagaimana pandangan teman-teman terkait pelecehan seksual yang sering terjadi di dunia maya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Raju nih, baru masuk lagi nih. Gimana? Kak Raju? Ada atau masih terkendala sinyal? Oh, masih connecting. Oke, kita ke Kak Anas kali ya. Menurut Kak Anas sendiri, bagaimana pandangannya terkait pelecehan seksual yang sering terjadi di dunia maya? Oke, izin menjawab ya Mbak. Ya. Untuk pandangan saya sendiri untuk kekerasan seksual di khususnya di dunia maya itu ada berbagai macam ya. Misal kita contoh seperti doxing ataupun penyebaran foto atau video korban dan sebagainya, itu sudah termasuk pelecehan seksual menurut saya. Dan di situ juga pandangan saya dari pelecehan seksual di dunia maya itu penyebarannya sangat luas. Karena apa? Kalau kita contoh saja kita ambil doxing. Ketika sudah menyebar, ya jejak digital itu akan terus ada gitu. Dari itu pandangan saya menurut saya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Gimana menurut Kak Nadila tambahannya? Kak Nadila? Sorry, apa tadi, Kak? Bagaimana pandangan Kak Nadila nih terkait pelecehan seksual yang sering terjadi di dunia maya? Pelecehan seksual yang sering terjadi di dunia maya, pendapatnya ya. Iya. Itu mungkin lebih ke arah ngeganggu mental orang. Abis itu ya kesehatan jiwanya juga nggak bagus ya, Kak ya. Iya. Itu aja sih. Kalau menurut Kak Sofia?
Menurut saya pelecehan seksual di dunia maya itu sangat mengkhawatirkan kan, bisa melalui chat dan lain-lain. Itu kan sekarang kita udah sering pakai medsos ya, itu menurut saya bisa jadi lebih bahaya. Menurut Kak Anis gimana nih tanggapannya? Kalau menurut tanggapan saya itu cukup mengkhawatirkan ya, karena dapat merusak mental korbannya, bahkan dapat membuat korbannya itu melakukan tindakan yang berbahaya. Seperti baik diketahui banyak orang yang melakukan bunuh diri karena adanya pelecehan seksual di media sosial. Oke. Kak Raju, sinyalnya udah oke atau masih belum oke nih? Baik, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana pandangan Kak Raju terkait pelecehan seksual yang sering terjadi di dunia maya? Ya, baik. Menambahkan sedikit, justru menurut saya ini lebih berbahaya ya. Karena kenapa di media sosial ini kita tidak tahu pelakunya tersebut. Bisa saja orang-orang yang menggunakan akun-akun tidak jelas. Jadi kayak merasa lebih terteror gitu. Kayak gitu sih. Baik. Sudah cukup atau masih mau tambah lagi? Cukup ya. Terima kasih teman-teman buat jawaban pertanyaan yang kedua. Selanjutnya kita kan tahu rata-rata tuh korban pelecehan seksual baik di lingkungan maupun di sosmed lebih cenderung tidak melakukan upaya apapun nih. Menurut teman-teman sekalian, apa sih alasan korban tidak melakukan upaya apapun? Atau karena mereka ini merasa malu, takut, atau bingung mau melaporkannya ke siapa? Boleh kalau mau ada yang menjawab terlebih dahulu sebelum saya tunjuk ya. Kak Sofia, gimana? Baik Kak, izin menjawab. Mungkin beberapa alasan korban itu, korban takut untuk speak up, mungkin dia takut malah dijudge sama orang-orang, terus malah dia malu untuk menceritakan apa yang udah masalah pelecehan ini dibawa ke hukum, lebih ribet dan harus melalui proses yang sulit, jadi mungkin para korban lebih baik diam gitu. Oke, terima kasih. Kalau menurut Kak Anas, kenapa sih korban tuh lebih cenderung tidak melakukan upaya apapun? Oke, izin menjawab ya. Iya. Kenapa korban tidak melakukan upaya apapun? Kalau jawaban singkatnya mungkin karena yang pertama pasti merasa malu, dan yang kedua itu benar dari kata Mbak siapa tadi ya? Sofia. Yang Mbak Novia. Bijak, masih apalagi dengan kasus-kasus sekarang yang ketika korban ingin melapor ke polisi ternyata juga didiskriminasi oleh polisinya juga itu ya. Dan yang paling menonjol itu menurut saya ya malu sih untuk si cewek terutama. Gitu, kalau korbannya wanita ya? Yang korbannya wanita. Ya tidak kemungkinan cowok juga gitu, tapi ya, lebih banyak di gimana ya? Banyak kerugiannya di wanita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau menurut Kak Raju sendiri, kenapa nih korban tidak melakukan upaya apapun? Kalau menurut saya, itu kemungkinan ada yang mengancam. Jadi korban tersebut itu
tinggal diam aja, nggak berani buka suara. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Kalau menurut Kak Nadila? Menurut saya pribadi, untuk orang-orang yang tidak berani memberitahu ya, mempublish untuk masalah gangguan seksual atau tindakan pelecehan seksual ya, itu tuh karena pertama segi sosial, mereka cenderung takut apa dampak sosial yang bakal mereka hadapi nantinya ketika mereka memberitahu, dan juga mungkin beberapa hal orang ketika takut juga, misalnya ada sebuah visum, itu juga sebuah kekhawatiran buat mereka pribadi, dan juga ada hal-hal yang berkaitan kayak apa ya, bakal dampak gimana ya sama orang tua, orang-orang sekitar nanti kalau saya melakukan memberitahu tentang hal tersebut. Kemudian juga mungkin ketika mereka memberitahu pada sebuah instansi pemerintah yang untuk menindakin hal-hal tersebut kurang ditanggapin, dan juga malah seolah-olah kayak kamu cuma omong kosong doang gitu, nggak ada sebuah tindakan yang optimal untuk menghadapi hal tersebut, melakukan ya pokoknya kayak gitu lah Kak. Tidak dipercaya ya karena tidak ada buktinya mungkin ya. Sometimes kayak gitu. Terakhir menurut Kak Anis nih, apa alasan korban tidak melakukan upaya apapun, baik bentuk pelecehan itu diterima secara langsung maupun melalui sosial media? Izin menambahkan ya, kalau menurut saya itu karena biasanya pelaku itu memiliki kuasa dihukum gitu ya. Jadi mereka mengancam korbannya untuk tidak melaporkan, atau jika memang korbannya melaporkan itu kayak seperti hanya sia-sia karena biasanya pelaku akan menang di pengadilan, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Anis. Selanjutnya, bagaimana tanggapan teman-teman pada pelaku pelecehan seksual yang terjadi di sosial media? Dan tindakan apa sih yang dapat dilakukan terhadap pelaku? Atau misalnya nih teman-teman jadi korban pelecehan seksual, teman-teman kalau misalnya tidak terlalu meresahkan, diblok saja atau gimana nih tanggapannya? Kita mulai dari Kak Anas kali ya. Setelah itu Kak Anis boleh. Kak Anas dulu nih. Oke, bisa diulangi aja tadi. Ya, pertanyaannya bagaimana tanggapan teman-teman pada pelaku pelecehan seksual yang terjadi di sosial media, dan tindakan apa sih yang dapat dilakukan terhadap pelaku? Oke, jawab ya. Ya, silakan. Ini berarti dalam konteks apa yang harus kita lakukan ketika kita terkena pelecehan seksual oleh pelaku gitu ya? Ya, boleh. Menurut saya pribadi, untuk ketika kita mendapatkan pelecehan seksual dari pelaku melalui media sosial dan sebagainya, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu biasanya dulu ya, untuk pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh katakanlah pelaku yang anonim atau tidak dikenal atau menggunakan akun palsu dan sebagainya. Kalau dengan sistem blokir mungkin akan akan terus bisa masuk, karena selagi dia bisa membuat akun dengan jenis yang lain, dia pasti akan bisa masuk. Nah, dari saya sendiri, karena mungkin saja kita bisa melakukan sebuah upaya, yaitu dengan adanya yang pertama kita mengajukan fitur dari sebuah aplikasi tersebut, itu upaya pertama. Ketika sudah masuk ke dalam ranah pribadi, sudah mencampurkan ranah pribadi, mungkin upaya yang kedua, kita bisa melaporkan ke pihak wajib, karena kita kan sudah ada UU ITE yang mungkin ya masih terdapat kontroversi dalam UU ITE tersebut, tapi kita masih bisa berlindung di payung hukum dari UU ITE tersebut. Dan
yang ketiga, setelah kita melakukan upaya ketiga tuh, yang keempat ya, kita dari segi fisik dan mental harus tenang dulu nih. Pastikan dari kekerasan seksual tersebut, faktor yang paling terkena itu bukan penyebaran video, foto, dan lain sebagainya, tapi si pelaku tersebut mengincarnya itu pola pikir atau visi-visi korban tersebut. Jadi yang pertama, upaya pertama itu dari aplikasi, yang kedua dari payung hukum, dan ketiga dari korban sendiri. Itu menurut saya, Mbak. Monggo yang lain kalau ada. Ya, terima kasih Kak Ana. Silakan yang lain menambahkan ya. Kita mulai dari Kak Anis ya. Sebenarnya tadi udah disebutin semuanya sama Kak Ana. Kalau saya mungkin setuju jika pelecehan seksual itu masih bisa ditolerin gitu. Mungkin saya hanya akan memblokir akun tersebut. Tetapi jika memang pelecehan seksual itu cukup berat, itu saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena agar pelakunya itu dihukum pidana dan biar jerak. Terima kasih. Selanjutnya Kak Raju nih, bagaimana tanggapannya? Kak Raju masih ada di tempat? Gimana? Kita next aja dulu kali ya ke Kak Sofia. Gimana nih tanggapannya? Ya Kak, izin menjawab. Kurang lebih sama Kak Ani sama Kak Anas. Untuk memblokir atau kalau bisa lebih jera itu dilaporkan ke pihak yang berwajib, ataupun bisa juga dari diri kita kalau buka media sosial itu menghindari atau jangan sampai berpartisipasi dalam forum atau situs-situs yang akan memancing ke hal tersebut gitu Pak. Oke, terima kasih Kak Sofia. Kak Nadila ada tambahannya? Untuk ini ya, tindakan yang kita lakuin untuk orang-orang yang melakukan pelecehan seksual di media Kak ya. Iya. Kalau dari saya pribadi itu ya dengan cara ngeblokir itu nggak worth it emang Kak. Tapi upaya yang dilakukan pertama kali emang itu, tapi dengan catatan kita harus tetap melakukan screenshot atau mungkin kita bisa nge-publish itu hal-hal yang dia lakukan dengan di media sosial tadi, kayak kita screenshot and kita share di orang, kayak ini ada contoh orang nih yang bisa kayak gini nih gitu. Ini salah satu orang yang bisa buat mental aku tuh down tahu, kayak ya kita nggak berusaha buat kasih tahu apa yang kita feel juga ya, biar mungkin membuat pelajaran juga buat teman-teman yang lain kalau dapat hal-hal kayak gitu. Kemudian kalau emang udah berat, udah parah banget ya tindakan yang dia lakuin, ya kita kasih ke pihak yang berwajib. Tapi selagi dia masih dalam batas wajar, menurut aku nggak apa-apa sih dengan cara blokir aja. Oke, terima kasih Kak Nadila. Kak Raju gimana nih tanggapannya nih? Masih ada di tempat? Halo Kak Raju? Mohon maaf. Ya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Suara saya terdengar. Oke. Gimana Kak? Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Kak Raju nih pada pelaku pelecehan seksual yang terjadi di sosial media, dan tindakan apa sih yang dapat dilakukan terhadap pelaku? Kalau menurut saya itu dari diri kita sendiri dulu gini. Kita itu masih mau menanggapinya atau tidak. Kalau ingin terus menanggapinya, kita akan terus terjerumus oleh pancingan-pancingan tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak usah ambil terlalu pusing. Kalau ternyata di awal sudah mencurigakan, ya mungkin cukup diblok saja. Kalau memang masih mungkin terus seperti diulang-ulang kembali, itu bisa kita usut saja seperti itu. Oke, terima kasih Kak Raju. Nah,
Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini hampir mirip nih dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya, upaya apa yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban agar kasus ini dapat diputus dengan adil? Karena seperti yang kita tahu ya, nggak semua korban pelecehan seksual itu dapat keadilan. Boleh ditanggapi, Kak Sofia? Baik Kak, izin menjawab. Mungkin yang pertama itu emang benar-benar harus lapor ke pihak yang berwajib. Di situ mungkin kalau misal emang ada bukti-bukti yang emang valid, mungkin bisa lebih enak sih dihukumnya. Tapi kalau enggak ya mungkin ada dukungan dari keluarga atau dari pihak yang ada saksi buat ngusut itu. Jadi harus ada yang terpenting itu perlindungan hukum dari si korbannya itu. Jadi kalau misal emang benar-benar hukumnya ini ditegakin ya pasti korban bakal tetap bisa dilindungi gitu Kak. Oke, terima kasih. Menurut Kak Raju nih, untuk pertanyaan kelima ini gimana nih tanggapannya? Ya baik, kalau menurut saya itu, maaf suara-suara terdengar. Terdengar? Maaf Kak, coba diulangi Kak. Oke, saya ulangi ya. Upaya apa yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban agar kasus ini dapat diputus dengan adil? Kalau menurut saya, alangkah baiknya dulu itu dibicarakan kepada keluarga, dirundingkan baiknya gimana yang langkah-langkah yang akan dilakukan. Jika memang harus dilakukan secara hukum, ya lakukan saja. Jika memang itu jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Kayak gitu, Kak. Terima kasih ya, Kak Raju. Kita ke Kak Anis nih, gimana tanggapannya? Izin menambahkan ya, Iya. mungkin upaya yang dilakukan itu bisa dengan cara speak up melalui media sosial, karena dengan begitu pelaku mungkin bisa mendapatkan sanksi sosial dari itu. Jadi lebih ke sanksi sosial ya? Iya, karena jika dilihat kalau misalnya kita lapor ke hukum, terkadang hanya akan diabaikan gitu kan ya, banyak yang seperti itu. Jadinya mungkin jika tidak bisa jalur hukum, mungkin bisa mendapatkan sanksi sosial. Oke. Selanjutnya, tambahan dari Kak Nadila. Oke, kalau dari saya pribadi itu pertama yang untuk dilakuin dari keluarganya ya. Pertama kita lakuin diskusi dulu sama pihak keluarganya, kita ngelakuin ini gimana sih kok bisa kejadian kayak gini, kita tanyain dulu detailnya kenapa, alasannya kenapa bisa kayak gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita udah tahu nih akar dari masalahnya kayak gimana cara kita menyelesaikannya. Kita menyelesaikannya ini worth it nggak sih untuk kita publish atau enggak. Kalau nggak worth it kita publish, lebih baik kita langsung hukum. Kalau dari dalam ranah hukum kita nggak dapat sebuah pembelaan, sebuah tindakan dari ranah hukum, ya kita bisa ngelakuinnya dengan cara pertama perbaikin dulu mental orang yang kenanya. Baru kita kalau misalnya orang yang kena tindakan seksual tadi udah baik mentalnya, baru kita tanya dia ini mau diselesaikannya gimana, apa kita bolehkah kita publish. Intinya kita tanyain dulu sama orang yang bersangkutan. Oke, terima kasih Kak Nadila. Terakhir, tanggapan dari Kak Anas nih, gimana tanggapannya tentang upaya apa yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban agar kasus ini diputus dengan adil? Oke. Dapat diputus dengan adil. Gini,
dari gimana ya, cukup rumit ketika kita membahas tentang pelecehan. Karena benar tadi kata Mbak Ania, oke, untuk pelaporan kepada pihak berwajib mungkin diabaikan juga bisa, dan cara mediumisasi juga dengan keluarga juga bisa tidak tercapai ketika biasanya si cowok menolak seperti itu. Nah, saya pernah berbincang dengan salah satu profesor, namanya Alimatul Hiptiah SKMSPSD dalam acara International Women Day. Nah, pada saat itu dia kata nih bahwa gini, ketika kita semisal kita terkena pelecehan seksual, dan untuk menutupi sebuah ini campuran dari Komnas HAM juga nih. Ya, nah, Komnas Perempuan. Nah, dia itu berkata bahwa ketika dia tahu tuh pelecehan seksual ketahuan, dan biasanya mediumisasinya di akhir itu ada pernikahan, ya enggak? Dinikahkan tuh ketika terhidup lah atau apa. Nah, dalam aturan tersebut dinikahkan juga tidak berarti sebuah penyelesaian juga, ketika pelecehan seksual biasanya anak di bawah umur dan sebagainya. Nah, untuk netralnya sendiri menurut saya dari segi pertama mediumisasi dulu nih nggak tercapai dan sebagainya. Ketika pelecehan seksual tersebut, ini ada dua jenis nih, ada yang sama-sama suka, ada yang pelecehan seksual. Paham nggak Mas? Paham ya? Iya. Dia sama dia suka, terus ada yang di kekerasan dan sebagainya. Ketika sudah menyangkut kekerasan, benar dari pernyataan saya tadi, yaitu kita laporkan ke pihak berwajib dulu nih. Untuk di kesamping apa tuh, biasanya kan tadi Mbak Anies tadi bilang bisa dikesampingkan kan dari pihak berwajib. Nah, kita bisa mencatatkan diri kita di Komnas Perempuan dulu nih, perempuan. Ketika kita sudah menyampaikan di Komnas Perempuan, mungkin kita nanti akan mendapat dorongan dari Komnas Perempuan, siapa dorongan untuk menaikkan kasus kita. Kalau si pelapornya nggak malu lah ya, kan beda konteks tuh. Kalau udah menyangkut kekerasan akan didorong, mungkin dari dorongan tersebut nanti akan bisa dilihat oleh ya berwajib nih. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk pernikahan itu dengan jalan keluar, dan ketika ada kekerasan mungkin bisa dilaporkan ke berwajib dengan dorongan Komnas Perempuan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anas. Nah, untuk pertanyaan yang ke-6 ini, kita semua tahu kalau sosmed nih sangat bermanfaat ya bagi kita, bahkan banyak orang yang mendapat penghasilan melalui sosial media. Tapi, menurut teman-teman, kenapa sih sosial media ini malah disalahgunakan menjadi tempat pelecehan seksual? Kita tanggapan pertama dari Kak Nadila ya? Boleh, Kak Nadila? Ya, Kak. Sosmed disalahgunain untuk sebagian orang itu karena pertama, mungkin mereka kurangnya menghargai antar sesama. Yang kedua, mereka juga beberapa dari mereka tuh tidak berpikir panjang. Dampak apa sih yang bakal terjadi buat orang tersebut ketika dia melakukan hal tersebut? Dampak apa sih yang bakal dia dapat ketika dia melakukan hal tersebut juga? Jadi rasa tidak takut yang dia punya itu mempengaruhi apa yang dia lakuin. Kadang kita mungkin beberapa orang itu kurang dapat pendidikan mengenai hal-hal seperti itu. Jadi menurut mereka tindakan yang mereka lakuin itu tuh wajar, nggak apa-apa, nggak bakal ngaruh juga sih sama orang lain, tapi itu malah sebaliknya buat sebagian orang. Jadi mungkin lebih ke arah belum ada tindakan yang kayak gitu tuh belum dipublish betul oleh pemerintahan, dan juga
kurangnya pendidikan untuk menghindarin hal-hal tersebut, makanya ada orang-orang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Menurut tanggapan Kak Sofi, kenapa nih sosial media malah disalahgunakan sebagai tempat pelecehan seksual? Baik Kak, izin menjawab. Gangguan mental, mungkin kalau lewat sosial media. Cuman kalau untuk tanggapannya atau sarannya juga dari orang-orang yang menggunakan sosial media juga lebih bijak untuk bisa menjaga apa yang mau dia share atau mau dipublikasikan, lebih ke menjaga atau menutup apa yang dia pakai atau kenakan. Itu sih Kak. Oke, jadi menjaga perkataan terhadap sesama pengguna gitu ya Kak? Ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Biasanya nih, orang-orang yang terkena pelecehan seksual baik di lingkungan sosial maupun di media sosial, mengapa sebagai korban itu kita nggak bisa melakukan apapun terhadap diri sendiri, lebih ke diam daripada kita speak up terhadap pelaku tersebut, Kak? Ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Izin menanggapi. Silakan Kak Nur Azaini. Kita ini kan tinggal di Indonesia ya, yang punya sifat moralitas yang tinggi. Jadi kebudayaannya itu masih dipegang teguh banget dan syarat akan nilai-nilai Islami, gitu. Kenapa korban pelecehan seksual kebanyakan hanya memilih untuk diam? Mohon maaf, saya singgung atas jawaban Mas Irdi atau Kak Irdi tadi, karena korban itu sering disudutkan menjadi korban. Contohnya seperti ini, lo digodain tadi, ya lo sih pakai bajunya kayak gitu, ya lo sih ini. Malah yang disalahkan itu korbannya, bukan si pelakunya. Bahkan ada kata-kata mahasiswa diperkosa oleh dosen karena tidak memakai baju tertutup saat mau bimbingan skripsi. Pernah ada kan tuh ya kasusnya? Atau bahkan juga ada waktu itu kasus tentang orang yang sedang sholat dilecehkan. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau pelecehan seksual itu sebenarnya tidak memandang pakaian yang digunakan. Korban yang nggak bisa speak up itu karena mereka yang sudah disalahkan itu ngerasa kok gue udah jadi korban malah tetap disalahin, malah pelakunya tuh nggak salah gitu. Malah orang-orang sekitarnya tuh malah bilang kalau ya salah lo, kenapa lo pakai baju kayak gitu? Kan lo jadi narik perhatian orang. Gitu sih. Itu sih paling alasannya yang bikin orang-orang korban pelecehan seksual itu nggak berani untuk speak up karena mereka takut disalahkan. Oke, baik Kak Nur Azaini. Ini ada tanggapan dari Kak Natali. Yang menjadi korban akan diam karena merasa sudah takut terlebih dahulu dan malu bahkan selalu teringat dengan suatu kejadian tersebut. Baik, terima kasih Kak Natali. Selanjutnya, Kak Mas Kuri, boleh menuangkan pendapatnya, Kak Mas Kuri? Baik, saya izin menanggapi dari hal tersebut ya. Jadi sebenarnya yang saya tangkap baik di lingkungan sekitar maupun kasus-kasus yang ada di berita, saya berusaha menarik benang merahnya bahwasanya si korban ini seperti takut untuk menyuarakan apa yang dirasakan. Karena apa? Yang pertama, menurut saya itu mengenai hukum. Saya nggak akan banyak-banyak bicara mengenai hukum karena itu karena saya
kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini hukum kita tajam ke bawah tumpul ke atas. Sehingga terkadang korban pun ketika melapor itu pun disudutkan begitu. Bukan malah dibantu. Sehingga intimidasi, ancaman-ancaman itu datang pada korban. Padahal undang-undangnya pun sudah diatur untuk korban dan saksi itu diberikan perlindungan. Tapi nyatanya apa? Kita lihat di lapangan bahwasanya hal itu tidak terjadi begitu. Mungkin hanya beberapa kasus saja yang diangkat di media begitu, tidak semuanya. Kita kalau pengen tahu yang sebenarnya, bahkan di lingkungan kampus kita pun banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi kan nyatanya para korban itu takut dan nggak pengen speak up gitu karena ya mengancam dirinya sendiri, apalagi masih dalam dunia kampus begitu. Baik Kak Mas Puri, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya Kak Nela, boleh berpendapat Kak? Baik, untuk menurut saya mungkin korban itu bukan mungkin, tapi memang korban itu merasa takut dan takut mendapat cemoohan dari lingkungan sekitar juga. Jadi dia memilih untuk diam. Saya banyak melihat di Twitter misalnya banyak yang speak up tentang pelecehan seksual ini, namun bukannya dibela malah disudutkan. Ya, seperti yang lainnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nela atas tanggapannya. Selanjutnya Kak Anggun. Oke, baik. Terima kasih moderator izin menanggapi. Saya setuju atas pendapat dari Kak Mas Puri, Kak Nela, ataupun Kak Zeni tadi, bahwasannya korban itu memilih untuk diam dikarenakan dia tuh udah dapat tekanan dari lingkungannya, kayak dapat cemooh segala macam. Nah, itu juga yang membuat korban lebih baik diam karena dia tidak ada perlindungan dan masyarakat itu cuma melihat dari sisi korban. Padahal pelaku juga harusnya ditanggapi dan bukan hanya menyudutkan kepada korban. Baik, terima kasih Kak Anggun atas pertanyaannya. Nah, untuk Kak Irdi nih, sepertinya jawabannya agak bertentangan dengan pendapat teman-teman yang lain. Menurut Kak Irdi, bagaimana soal pertanyaan yang ini? Ya, kalau menurut saya sih hampir sama kayak Kak Mas Kuri. Emang secara realita kalau untuk di negara kita, Indonesia, kadang untuk masalah hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, cuman tumpul ke atas. Cuman kalau untuk menurut tadi mungkin pandangannya masih belum selesai. Juga benar korban pelecehan seksual itu karena takut juga untuk speak up atau diam aja karena dari lingkungan sekitarnya juga bakalan dicemooh. Terus juga bakalan diejek mungkin atau dibully. Cuman untuk masalah menanggapi Kak Nur Ahza ini, emang benar juga sih ada sebagian yang tadi dia utarakan, belum tentu juga sih apa yang dipublikasikan juga seperti itu. Cuman tapi lebih ke dua arah, yang mau dipublikasikan atau yang memang benar-benar dia itu manusia gitu untuk melakukan hal tersebut pantas atau tidaknya. Lebih tepatnya tadi seperti itu. Kurang begitu lengkap tadi untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Kak Irdi. Untuk Kak Nur Azza ini, apakah ingin berpendapat lagi? Ya, pendapat orang kan berbeda-beda ya. Jadi menurut saya kalau Kak Irdi dengan pendapat yang seperti itu, ya biarkan saya dengan pendapat saya yang seperti ini. Gitu. Soalnya kalau menurut saya tidak ada
pakaian atau kain apapun yang dapat menutupi pikiran kotor seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Aini. Kak Elgi, apakah ingin menanggapi lagi? Ya, setuju sih sama Kak Nur Azaini juga. Masalah tanggapan kayak gitu juga mau pakaian apapun juga kalau emang pikirannya kotor ya tetap kotor. Tapi lebih saya ke pendapatnya gini, maksudnya dari dua arah lagi, balik ke yang publikasikannya, kayak kan contoh nih kayak di anak milenial sekarang kan kalau bikin TikTok kadang juga terlalu senonoh juga. Cuman tapi nggak menutup kemungkinan kalau untuk pelecehan seksual juga kalau dari pandangan netizennya juga seperti apa gitu. Apakah dia mungkin kurang untuk edukasi masalah attitude atau kurangnya jeleknya attitude dia gitu. Cuman saya setuju sama Nur Azaini tentang masalah kayak gitu. Cuman dari dua arah, apa yang ingin dipublikasikannya dan juga apa yang dikomentarinya sama netizen sendiri itu. Jadi lebih kayak ke attitude sama cara publikasikannya. Kan banyak nih sekarang kalau bikin TikTok tuh kadang suka terlalu senonoh. Taulah kalau laki-laki itu gimana, lebih tepatnya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elgi terhadap tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaannya, untuk pelaku pelecehan seksual di dunia maya sendiri, menurut kalian tindakan apa yang perlu diberikan kepada pelaku agar menimbulkan efek jerah? Ya, silakan Kak Ardia. Jadi mungkin perlindungan hukum untuk korban-korban pelecehan seksual juga tidak bisa semaksimal itu. Tapi mungkin saya berharap kalau misalnya pelaku pelecehan seksual itu mendapatkan sanksi sosial yang lebih berat di masyarakat, agar setidaknya dia juga mungkin merasakan juga apa yang dirasakan korban sebelumnya. Tadi yang udah dijelasin juga korban merasa malu, tertekan, habis itu tekanan mentalnya dari segala arah. Mungkin akan adil jika dia juga merasakan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ardia. Mohon maaf, saya tadi ada gangguan koneksi sebentar. Saya izin off-cam kepada teman-teman sekalian. Oke, untuk tanggapan Kak Natalia, bagaimana Kak? Halo? Halo? Apakah saya terdengar? Halo? Terdengar, Kak? Boleh diulang pertanyaannya? Untuk pelaku pelecehan seksual di dunia maya, menurut Kakak, tindakan apa yang perlu dilakukan korban terhadap pelaku agar menimbulkan efek jerah? Oke, untuk jawabannya mungkin kalau diberikan edukasi kepada pelaku tersebut, sepertinya pelaku tersebut tidak akan jerah, karena kalau diberikan edukasi seperti pelajaran, maksudnya pembelajaran untuk sang pelaku itu sama saja sia-sia melakukan hal tersebut kepada sang pelaku. Jadi kalau untuk sang pelaku lebih baik mereka juga harus menjadi korban. Baru mereka tahu apa yang dirasakan oleh korban tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Natalia atas tanggapannya. Kalau menurut Kak Anggun, bagaimana Kak?
Oke, maaf sebelumnya izin welcome karena jaringan di rumah lagi kurang bagus. Menurut saya sih untuk sanksi pelakunya sih sanksi sosial juga sih ya. Kenapa? Karena gini, kalau sanksi melalui jalur hukum itu biasanya agak kurang worth it ya menurut saya karena kan banyak apa ya hukum di Indonesia ini kan kayak main-main gitu bisa dijual dibeli. Jadi menurut saya yang cocoknya itu sanksi sosial karena dengan sanksi sosial juga orang-orang tuh bisa kayak tahu oh ini orang ini tuh tindakannya kayak gini loh nggak bagus segala macam dan itu juga lebih membekas di masyarakat dibanding dengan sanksi dari jalur hukum itu. Baik, terima kasih Kak Anggun atas tanggapannya. Oke, menurut Kak Nur Azaini, Kak Nur Azaini apa nih yang harus dilakukan korban ketika menghadapi pelecehan seksual di lingkungan media sosial? Gimana Kak? Apa untuk pelaku pelecehan seksual nih, sebagai korban, apa yang harus dilakukan korban untuk memberikan efek jerah kepada pelaku tersebut? Kalau menurut saya hukum di Indonesia itu kan gak jelas ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena pelecehan seksual itu susah untuk dibuktikan di mata hukum. Karena kejadian itu biasanya yang diketahui hanya oleh dua orang, si pelaku ataupun si korban itu. Nah, kalau misalkan memang pelaku itu terbukti bersalah, menurut saya selain sanksi sosial, finansial juga kali ya. Biar si pelaku itu ngebiayain biaya korban ke psikiaternya. Baik, terima kasih Kak Nur Azaini atas tanggapannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Kak Irgi terhadap pertanyaan ini? Ya, hampir sama Kak sama teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Irgi. Bagaimana kalau menurut Kak Mas Kuri? Baik, jadi menurut saya ya, untuk sanksi sosial ataupun sanksi orang pelaku tersebut harus merasakan menjadi korban dulu, menurut saya masih kurang etis gitu, karena negara kita kan negara hukum gitu, ada hukum yang mengatur segala sesuatu apa yang kita lakukan gitu, sudah diatur. Tapi kan prakteknya nggak seperti itu. Itu yang harus kadang dilematis ya, kalau seperti ini tanya pelaku yang tepat seperti apa hukuman. Lagi-lagi ya kita kembali ke aparat hukumnya, bagaimana menegakkan hukum secara adil, bagaimana melaksanakan undang-undang itu secara rata tanpa memandang status sosial apapun. Sebenarnya itu. Jadi saat ini memang yang tepat menurut saya itu ya sesuaikan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, karena saya yakin peraturan dan undang-undang yang berlaku itu sudah banyak dikaji oleh para pakar, baik dari sisi psikologis, fisik maupun dari terkait pandangan manusia atau hak asasi manusia tersebut. Oke, terima kasih Kak Mas Kuri terhadap tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana upaya yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban agar kasus seperti ini dapat diputus secara adil? Silakan jika ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Untuk Kak Nela.
Kak Nela? Untuk pendapat saya ya, upayanya itu misalnya untuk diri sendiri dengan membangun rasa ayo bisa gitu. Terus kalau misalnya untuk keluarga, sebaiknya memberikan dukungan dan keluarga bisa mendampingi korban untuk berkonsultasi kepada psikolog, nah, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Baik, terima kasih Kak Nela. Untuk Kak Natali, ada tanggapan Kak? Mungkin kalau tanggapan dari saya cukup hanya support sih. Pasti butuh dukungan itu untuk sebagai korban pasti butuh dukungan. Jadi untuk bagi orang tua atau orang-orang terdekat hanya mendukung saja agar si korban tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik, tidak sampai terkena mental health seperti itu. Baik, terima kasih Kak Natali. Untuk Kak Nur Aiza ini, apakah ada pendapat Kak? Kalau menurut saya sih, kita jadi perempuan harus selalu siaga kalau misalkan ada perilaku pelecehan seksual seperti itu, lebih baik untuk mendapatkan bukti berupa rekaman atau apapun agar posisi kita sebagai korban itu kuat di pengadilan. Dan untuk keluarga, alangkah lebih baiknya kalau jika anggota keluarganya ada yang mengalami pelecehan tersebut, jangan terlalu sering untuk menyalahkan anggota keluarga terlebih dahulu. Jadi dilihat situasinya, bagaimana kronologinya, dan lebih baik kalau bisa disupport. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Aiza ini. Selanjutnya, Kak Mas Puri, apakah ada pendapat Kak? Mungkin kalau dari saya mengarah ke tindakan preventifnya ya. Kalau dari orang tua maupun pelaku gitu. Jadi kan peran orang tua di sini kan sangat dibutuhkan dalam memberi pengawasan kepada anaknya dalam penggunaan media sosial. Terus untuk korbannya sendiri pun untuk tindakan preventifnya itu tentu memperkaya pengetahuan bagaimana norma-norma etika-etika yang harus dilakukan di dalam media sosial. Tidak ada bedanya kok dalam realita maupun dalam media sosial. Semua itu ada normanya, semua ada aturannya, ada etikanya. Gitu. Kalau orang itu tahu batasan, dalam artian tahu batasan mana yang baik, mana yang buruk, dan mendapatkan pengetahuan yang mencukupi, tentunya ya itu menjadi salah satu tindakan preventif untuk mengatasi masalah ini. Baik, berarti lebih ke dukungan psikologi terhadap si korban ya Kak? Bagaimana? Putus-putus saya. Lebih kepada dukungan psikologi kepada si korban. Iya, betul. Baik, terima kasih Kak. Untuk Kak Anggun, apakah ada pendapat Kak? Baik, tanggapan saya sih kalau untuk korban sendiri harus lebih kuat dan berani untuk berani speak up apabila mendapat pelecehan. Lalu untuk keluarga juga memberikan support dan dukungan serta mendengarkan keluh kesah dari korban tersebut, karena di saat posisi sedang dirundung ada baiknya untuk mendengarkan dan memberi support kepada korban. Baik, terima kasih Kak Anggun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman sekalian, mengapa media sosial menjadi salah satu tempat yang sering terjadi pelecehan seksual? Silakan bila ada yang ingin jawab terlebih dahulu.
untuk Izin Kak. menanggapi. Nah, silakan Kak Anggun. Oke, kan media sosial itu luas ya, dan nggak cuma orang-orang tertentu aja yang bisa akses itu. Jadi mengapa pelecehan seksual bisa terjadi di media sosial itu ya karena aksesnya yang umum dan luas gitu. Jadi orang-orang dari mana aja itu bisa melakukan tindak kejahatan. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggun. Untuk Kak Irdi, apakah ada pendapat? Ya, balik lagi media sosial itu emang luas. Jadi siapapun juga bisa mengakses, bukan dari Indonesia aja, cuman juga dari berbagai penjuru dunia pun tahu kalau apa yang mau kita lihat dan apa yang mau dipublikasikan. Lebih ke tepatnya juga mempublikasikan dengan sesuai dengan norma-norma apa yang harus memang dilihat oleh berbagai pihak dan juga apa yang mau dikomentari dengan baik dan benar sesuai dengan attitude dari manusianya sendiri. Oke, terima kasih Kak Irdi. Untuk Kak Nur Azaini, menurut Kakak bagaimana? Menurut saya pelecehan seksual lebih banyak di media sosial itu karena identitas kita kan jarang terlihat langsung ya, dan kita tuh nggak tahu dia siapa gitu. Jadi ya kita ngerasa kayak bebas aja gitu, nggak mikirin kalau misal dia teman dekat kita atau dia siapa dan dia juga nggak tahu kita siapa. Jadi karena nggak ada bonding antara si pelaku dan korban ini, terjadilah hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Azaini. Untuk Kak Ardia, apakah ada pendapat Kak? Sebelumnya boleh dimulai. Maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar Kak? Boleh bisa tolong diulang lagi pertanyaannya? Menurut Kakak, mengapa media sosial menjadi salah satu tempat yang sering terjadi pelecehan seksual? Maaf, Kak Ardia, boleh diulang? Suaranya tidak kurang jelas. Apa suaranya udah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, sama kayak jawaban teman-teman sebelumnya, kalau misalnya media sosial, internet itu tuh salah satu pengaruh dan jaringannya itu begitu luas sehingga banyak kemungkinan kita mendapatkan hal buruk juga di dalamnya. Mungkin juga dari pelaku sendiri ada ketidakpuasan yang dia dapat dari mungkin dunia nyata, dunia asli atau dunia real itu, sehingga dia mencarinya di dunia maya gitu. Sebagai mungkin contohnya di dalam mungkin dia sedang ada di asrama atau asrama khusus untuk perempuan atau khusus laki-laki, jadi dia tidak bisa menemukan kepuasan di situ, dia mencari kepuasan di dunia maya gitu. Dan benar juga kata Kak tadi, kalau misalnya nggak ada, dia nggak bisa tahu identitas kita, jadi dia bisa lebih puas lagi untuk bisa berbuat yang kurang menyenangkan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kak Ardia. Untuk Kak Nela, bagaimana Kak? Apakah ada pendapat? Izin menanggapi, karena penggunaan media sosial sekarang ini sudah sangat luas, bahkan hampir setiap orang, maka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan media sosial sebagai tindakan untuk melakukan pelecehan seksual, karena mereka berpikir bahwa identitas saya tidak akan tersebar. Baik, berarti menurut Kakak, pelaku itu melakukan pelecehan sebagai anonim ya Kak? Ya, betul.
untuk Kak Natalia, apakah ada pendapat Kak? Mungkin itu saja sudah cukup dari teman-teman karena hampir sama pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Natalia. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Seberapa besar pengaruh pelecehan seksual yang diterima melalui dunia maya terhadap rasa percaya diri korban? Maaf, bisa diulangi Kak? Soalnya putus-putus. Seberapa besar pengaruh pelecehan seksual yang diterima melalui dunia maya terhadap rasa percaya diri korban? Mohon maaf Kak Azaini belum. Iya, saya nggak ngomong kayak emang tadi. Kalau menurut saya itu sangat berperan besar ya dengan kepercayaan diri korban. Korban-korban yang terkena pelecehan seksual tuh jadi mikir beratus-ratus kali kalau misal dia mau mengunggah sesuatu, apakah ini sesuai, apakah nanti ada yang iseng lagi, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Dengan pemikiran-pemikiran negatifnya dia jadi membatasi ruang kreativitas yang harusnya dia ciptakan sendiri lewat apa yang ingin dia posting, dan juga ekspresi para korban juga nantinya akan menjadi terganggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Ahyani. Baik, Silakan Kak Mas Puri. Ya, saya tertarik nih dengan pertanyaan ini karena sedang saya angkat nih di tugas saya. Jadi menurut riset ya, dari 100 responden wanita itu yang berusia di bawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online, dan hal tersebut didominasi oleh remaja. Perlu digarisbawahi bahwa remaja di sini adalah masa-masa pencarian identitas diri, sehingga pengaruh lingkungan positif ataupun negatif itu akan sangat berdampak. Sehingga apabila pengaruh lingkungan itu mendapatkan pengaruh yang positif, identitas yang jelas itu akan terbentuk. Dan sebaliknya, apabila pengaruh lingkungan itu terdapat pengaruh negatif, maka identitas diri yang kurang jelas atau bahkan tidak jelas itu akan terjadi. Jadi identitas diri yang jelas atau tidak jelas di sini mempengaruhi kepercayaan diri remaja. Dampaknya itu sangat signifikan karena hampir setiap hari ya seorang remaja menggunakan media sosial, baik itu Instagram, Twitter, WA atau yang lainnya, sehingga faktor resiko itu sangat tinggi gitu, sangat rentan, dan para pelaku pun menganggap bahwa pelecehan seksual menggunakan media sosial adalah cara paling mudah karena diri sendiri tertutupi dan aksesnya pun mudah gitu. Jadi diasumsikan bahwa seorang remaja itu yang memiliki kepercayaan diri tinggi, dia akan mengurangi atau mengurangi intensitas menggunakan media sosial. Apabila seorang remaja tersebut mempunyai kepercayaan diri rendah, maka intensitas penggunaan media sosial itu tinggi. Ini bukan saya yang bicara, tapi riset. Begitu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Mas Puri terhadap tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Kak Anggun? Kalau dari saya cukup, karena jawaban saya kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain tadi. Terima kasih Kak Anggun. Untuk Kak Ardia? Oke, boleh. Maaf Kak, suaranya masih kurang terdengar. Oke, sekarang udah terdengar. Ya, sudah. Mungkin jawaban aku sama kayak teman-teman yang lain, tapi ada satu
menurut aku gitu, karena aku pernah tahu cerita dari seseorang yang justru dianya nggak peduli tentang apa yang orang lecehin terhadap dia, tapi karena keluarganya melihat, dia justru down karena keluarganya itu. Jadi efek dari apa namanya kekerasan seksual itu sangat luas banget, bahkan bisa buat kepercayaan dirinya, bahkan keluarganya juga bisa. Oke, baik. Terima kasih Kak Azia. Selanjutnya, Kak Irdi, apakah ingin berpendapat, Kak? Udah cukup, Kak. Baik, terima kasih Kak Irdi. Untuk Kak Natalia, apakah ingin menambahi? Mungkin dari saya juga sudah cukup. Untuk Kak Nela? Dari saya sudah cukup juga, Kak. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Kita telah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan dari forum kita kali ini adalah, dunia maya merupakan dunia yang memiliki keterkaitan dengan sosial media, di mana banyak orang menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan rekan lainnya, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun, tidak jarang ditemukan sosial media menjadi sarana terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan tercela yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain untuk memenuhi hasratnya. Dampak yang diberikan pelecehan seksual, baik secara langsung maupun secara media sosial, dapat merugikan korban. Salah satu dampak yang diberikan adalah gangguan psikologis. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan seseorang. Kita juga tidak bisa menoleransi tindakan ini, karena pelecehan memberikan dampak terhadap korban dan bisa bersifat jangka panjang, sehingga mengganggu rasa percaya diri seseorang. Untuk itu, perlu diadakannya upaya demi mengantisipasi tindakan ini. Contohnya, meminimalisir hal-hal yang kita posting yang mengarah kepada pelecehan seksual di sosial media. Salah satunya, upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam menanggapi kasus pelecehan seksual dengan cara mengadakan regulasi. Diberikan sanksi sosial seperti saat korban speak up atau pelaku dipublish di media sosial agar dapat menimbulkan efek jerak pada si pelaku. Juga sebagai korban, kita dapat melapor kepada pemerintah karena hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran di sosial media dan dapat terkena pidana. Baik, teman-teman sekalian, sepertinya kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi kepada forum group discussion kita kali ini. Saya terima kasih dan ucapkan selamat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Selamat sore. Kita langsung mulai aja ya, Mbak? Boleh. Oke. Yang pertanyaan pertama, menurut Mbak, pelecehan seksual itu apa sih, Mbak? Pelecehan seksual. Sebenarnya pelecehan seksual itu kan dari dua suku kata pastinya kan, leceh dan seks. Oke. Lebih tepatnya kalau leceh itu kalau nggak salah menurut KBBI itu tindakan atau perilaku yang tidak disetujui oleh lawan ya gitu. Kalau dengan seksual ya berarti ada hubungannya dengan seks, atau seks itu kan jenis kelamin atau ya jenis kelamin lah lebih ke tepatnya. Jadi dengan kata lain, pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak dalam bentuk seksual gitu. Tindakan ini kan tidak hanya dalam bentuk fisik, maupun bisa aja secara verbal pun juga bisa kalau sekarang kan ya gitu. Atau verbal, atau satu lagi apa sih, psikis ya, ada beberapa yang bilang psikis juga. Cuman kalau psikis ini tidak, aku sih kurang begitu paham gitu, karena kebetulan aku tidak terlalu banyak untuk hal tidak terlalu banyak terlibat untuk tentang pelecehan seksual ini sih lebih tepatnya gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Boleh.
bagaimana pandangan Mbak terhadap maraknya kasus pelecehan seksual yang ada di dunia maya? Oke, pastinya cukup terganggu kalau aku pribadi gitu, terganggu. Dan terganggunya kenapa aku bilang terganggu, karena gini, banyak kalau kita baca di media sosial ya, itu banyak yang saling menyalahkan si pelaku, menyalahkan si korban gitu kan. Padahal kalau dipikir kita nggak bisa nyalahin korban gitu. Yang namanya korban siapa sih yang mau gitu kan ya. Kalau kita ngomongin ya kayak sekarang deh, ngomongnya zaman sekarang gitu. Sorry, aku bukan underestimate, cuman aku mengambil general ya. Generalnya itu kan lebih banyak pelecehan seksual adalah korbannya wanita. Nah, wanita ini kadang suka sebagai korban suka dibilangnya salahnya sendiri, kenapa penampilannya seperti itu gitu kan ya. Terus sekarang ini kan banyak yang sudah berhijab yang ibaratnya sudah tertutup lah gitu ya, dari kepala sampai ke bawah itu udah tertutup, bahkan pakaian pun juga tidak terlalu ketat gitu kan, tapi masih aja bisa dilecehkan gitu. Nah, tapi banyak orang-orang yang malah menyalahkan si korban gitu, padahal kan itu tidak seharusnya seperti itu gitu. Ya balik lagi ya, namanya ya tadi aku bilang kenapa aku merasa terganggu ya, karena kalau menurutku orang nggak paham keadaan dari si korban ini gitu. Dia udah dilecehin malah disalahin lagi gitu kan, ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu kan. Jadi makanya menurut aku satu hal yang udah sih gitu, maksudnya yang jadi orang yang nggak paham dengan situasi sebagai korban. Halo Mbak, terkendala sinyal ya? Oke, kita pause dulu. Oke. Silakan dilanjut Mbak. Ya, sorry. Oke, ya tadi yang aku lanjutin. Jadi buat orang-orang yang merasa tidak pernah menjadi korban, dan jangan pernah menjadi korban, please jangan jangan jadi sok tahu gitu. Maksudnya kita sebagai korban tunjukin empatinya sedikit dengan korban gitu. Dan kalau sebagai pelaku gitu, maksudnya dengan situasi saat ini ya, kalau tadi pertanyaannya Reta kan adalah dengan situasi maraknya pelecehan seksual saat ini, yang pastinya sih secara garis besar adalah menurutku itu sangat sudah kelewatan sih kalau untuk saat ini ya. Karena kalau dilihat waktu zaman-zamannya aku masih remaja itu rata-rata korban pelecehan seksual itu usia remaja seaku gitu. Kalau sekarang bahkan bayi pun yang masih hitungan bulan pun bisa dilakukan sudah jadi korban pelecehan, dan ya itu dia gitu, maksudnya sudah di luar nalar lah kalau menurutku untuk saat ini pelecehan seksual itu. Itu sih gambarannya. Oke, baik Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Oke. Biasanya menurut Mbak, kenapa korban dari pelecehan seksual di sosial media terutama tidak mau melakukan upaya apapun dalam mengatasi permasalahan itu, Mbak? Jadi misalnya trauma sih ya. Iya, lebih ke trauma sih rata-rata tuh. Jadi gini, banyak yang lebih baik mendingan gue nggak usah cerita deh gitu, karena daripada nanti cerita orang nanggepnya beda. Yang tadi termasuk yang aku bilang, ada beberapa yang berpikiran lo korban tapi kalau mau gitu kan, ada yang kayak gitu. Cuman kan kita nggak bisa nempatin posisi si korban ini seperti itu gitu kan, siapa sih yang mau dilecehin gitu. Nah, jadi banyak yang mendingan ya udahlah diemin aja gitu. Dengan ciri khas orang Indonesia itu satu, nerimo kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi sekali dilecehin
udah it's okay gitu. Tapi nanti baru ke yang kedua atau yang ketiga baru tuh dia yang berani speak up, atau ada orang lain gitu, ada trigger, maksudnya ada pemicu lainnya, misalnya orang lain yang mungkin jadi korban juga gitu, orangnya lebih yang open ya gitu, yang lebih terbuka, dia langsung oh iya gue juga pernah nih kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu sih. Banyak sih sebenarnya, bukan ada, tapi banyak orang Indonesia rata-rata kayak gitu. Tapi kalau kita berkaca sama orang asing itu beda gitu sih. Dan balik lagi sih sebenarnya lingkungan ya, lingkungan keluarga. Jadi kayak tadi yang aku bilang, ada yang berani untuk langsung speak up, ada yang nggak berani. Nah, yang berani speak up ini itu biasanya lingkungan keluarganya yang terbuka gitu. Jadi apa ya? Mungkin keluarganya yang open gitu untuk nerima apa terbiasa sama anaknya tuh yang cerita aja, lu punya masalah apa, ayo cerita sama orang tua kayak gitu. Nah, cuman kan sayangnya nggak semua orang tua seperti itu, gitu. Jadi, ya kalau pas kebetulan ada korban yang dia berani speak up, korban lain pasti akan ikutan speak up, gitu. Cuman hampir rata-rata di Indonesia itu korban pelecehan seksual pasti akan lebih banyak diam, gitu sih. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak nih, untuk pelaku pelecehan seks di dunia maya, kira-kira tindakan apa sih yang pantas untuk diberikan kepada pelaku? Tindakan yang pantas. Sanksi sosial ya. Kalau sekarang tuh the power of netizen tuh luar biasa sih kalau menurutku. Itu bentuk dari sanksi sosial. Itu yang ibaratnya situasi kayak sekarang tuh benar-benar sanksi sosial tadi, the power of netizen tuh luar biasa menurutku. Gitu. Bahkan bisa membawa sampai ke ranah hukum. Karena polisi saat ini, khususnya yang aparat lah, kita nggak usah ngomongin polisi, tapi aparat saat ini lebih open dengan dengan dunia media sosial lebih tepatnya. Gitu. Jadi nggak perlu ada laporan, bukan nggak perlu sih, laporan dari korban pasti itu perlu, karena kan secara aturannya mereka kan memang harus ada laporan ya, gitu. Tapi power netizen ini gitu, yang bikin para aparat ini geraknya cepat gitu. Jadi menurutku sanksi sosial itu udah luar biasa sih buat pelaku pelecehan gitu. Kalau untuk yang lainnya sih tergantung sih kasus pelecehannya seperti apa dulu. Kalau sampai yang fatal sekali, ya aturan saat ini kayak misalnya pelecehan seksual kan nanti dari pelecehan seksual kan biasanya nanti akan lanjut ke perkosaan ya. Nah, kalau perkosaan saat ini kan undang-undangnya kan sudah berlaku kayak hukum kebiri, kemudian hukum-hukumnya udah luar biasa lah menurutku gitu. Jadi ya yang penting sih itu dulu, sanksi sosial sih yang penting. Gitu. Dengan sanksi sosial mungkin akan memberikan efek jera untuk para pelaku itu ya. Yes. Oke. Iya, udah pasti kok itu. Oke. Untuk next-nya, pertanyaan selanjutnya Mbak, bagaimana kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan korban ketika dia mengalami kasus pelecehan seksual, dan bagaimana menurut Mbak bagaimana tindakan yang pas untuk korban dalam menghadapi masalah pelecehan seksual? Oke. Speak up itu paling penting. Tadi kan kalau kamu kan di awal bilang pengaruh ke PD ya, kepercayaan diri ya. Nah, untuk bisa speak up itu butuh yang namanya percaya diri, gitu. Kalau dia nggak percaya diri, ya nggak akan bisa speak up. Poinnya itu. Jadi kalau menurutku sebagai korban maksudnya, sebagai korban kalau memang dia memang merasa jadi korban dan merasa terganggu dengan hal tersebut, lebih baik langsung bilang, gitu. Mau bilang sama yang dipercaya silahkan, gitu. Better sih sama orang tua ya,
Kalau misalnya kita masih ada orang tua, cerita sama orang tua. Kalau sama orang tua ternyata tidak didengar, cari yang lebih expert lagi. Misalnya kalau di sekolah ya berarti sama guru, kalau di kampus ya mungkin sama dosen, gitu. Kalau sudah dianggap lebih berat ya langsung aja ke pihak berwajib gitu. Jadi nggak masalah mau mau lapor ke siapa nggak masalah gitu. Yang penting tadi dia berani untuk speak up dulu, yang artinya dia pede gitu untuk nyampein saya itu korban loh gitu. Cuman kan banyak ya, balik lagi banyak korban tuh yang nggak mau untuk speak up karena mereka menganggap itu sebagai aib. Tabu, bukan aib sih, tabu ya, lebih ke tabu karena Indonesia masih berpikirnya ya itu tadi balik lagi gitu, korban dianggap sebagai trigger untuk pelaku melakukan tindakan itu, dianggapnya seperti itu gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir deh Mbak. Oke. Menurut Mbak, seberapa pengaruhnya sih pelecehan seksual ini, terutama di dunia maya, terhadap tingkat percaya diri seseorang? Seberapa pengaruhnya ya? Ya, betul. Lumayan sih, lumayan tinggi sebenarnya. Jadi banyak korban pelecehan seksual itu nggak berani ngomong. Karena dia nggak pede. Tadi balik lagi sih sebenarnya pertanyaan ini, jawabannya sih akan bolak-balik aja. Karena banyak korban itu yang merasa itu tadi tabu, aib gitu. Ngapain sih gue mesti cerita gitu? Atau lebih ke situ sih kalau menurutku ya, lebih banyaknya lebih ke tabu, aib, atau bingung. Kebanyakan tuh bingung. Ada beberapa korban tuh yang merasa bingung. Harus cerita sama siapa? Cerita sama orang tua nanti dimarahin. Cerita sama yang lebih paham malah nggak didengar. Atau malah bahkan cerita ke aparat tidak di follow up. Kayak gitu kan ya. Itu yang bikin mereka lebih baik, ya udah deh gitu. Mendingan udah deh gue diem aja gitu kan, daripada harus cerita terus abis itu nggak ada apa-apanya, ibaratnya ya nggak ada efek buat apapun gitu, maksudnya buat si pelaku ya dia tetap berkeliaran gitu kan ya. Kan nyatanya sekarang kan banyak ya korban pelecehan seksual itu nggak cuma satu, apalagi di media sosial itu kan banyak ya, nggak cewek nggak cowok, ternyata aku juga kesininya juga banyak baca di media sosial tuh ternyata korbannya tuh nggak cuma cewek aja, ternyata cowok pun juga ada yang jadi korban pelecehan seksual khususnya di media sosial ya, itu banyak banget ternyata. Nah jadi ya berpengaruh banget sih sama tingkat kepercayaan diri mereka, karena itu tadi ngapain cerita kalau tidak ada maksudnya efek ke dianya ataupun ke si pelakunya malah masih tetap berkeliaran kayak gitu. Itu sih yang akhirnya si korban ini lebih banyaknya diam gitu. Nanti ketika ada korban lain yang berani, dia baru cerita tuh gitu kan. Banyak sih kasusnya, cowok-cewek tuh beneran makin parah kalau sekarang sih kalau menurutku. Oke. Terima kasih Mbak untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Aku izin stop recording dulu.